Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para viewers. Kembali lagi di Bicara Kampus. Malam ini kita akan membahas sebuah topik masih dalam ruang lingkup keperempuanan, yaitu peran perempuan dalam posisi sentral pergerakan. Pada malam hari ini juga saya tidak sendirian. Kita kedatangan dua perempuan yang insya Allah hebat, insya Allah baik, dan insya Allah bijak dan penuh dengan wawasan. Ada dari Kohati, dari HMI, Mbak Yola, ya. Selamat datang. Ada dari PMII, dari Kopri, Lin, selamat datang Linda. Terima kasih karena sudah hadir di Bicara Kampus, di tempat sederhana ini. Sesuai dengan topik yang saya sampaikan tadi, kita akan banyak membahas bagaimana pergerakan perempuan itu, bagaimana perempuan dalam perspektif organisasi kepemudaan. Mungkin sebagai disclaimer awal, ada banyak perempuan yang membuat saya terkesan gitu. Saya amazed dengan bagaimana mereka memimpin lembaga, bahkan negara mereka. Mungkin ada Benazir Bhutto di Pakistan gitu. Bagaimana dengan Perdana Menterinya, dia bangun Pakistan dengan budaya patriarki yang sangat kuat, negara Arab, tapi dia mampu melewati itu gitu. Bagaimana kemudian pemimpin dari Selandia yang masih sangat muda, dan dia adalah pemimpin perempuan termuda di dunia gitu, 39 tahun, tapi masih bisa memimpin dan membawa anak pada usia 6 minggu untuk menghadiri KTT di Toronto. New Zealand ke Kanada itu sangat jauh gitu, tapi masih tetap bisa memimpin dan bisa menjadi ibu sekaligus. Dan banyak kayak misalnya the most powerful woman in our politics gitu, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ada juga dari berbagai kementerian, ada dari Menteri Luar Negeri, Ibu Retno, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dan Ketua DPRD kita sekarang di NTB, perempuan juga gitu. Dan saya ingin membahas ini bersama kalian, perempuan-perempuan Kohati dan Kopri. Sejauh mana kalian melihat perspektif ini, paradigma ini, bagaimana perempuan dengan segala potensinya itu bisa memimpin gitu. Mungkin pertanyaan pertama yang saya sangat penasaran pada kalian, Kohati dan Kopri yang saya pahami itu tidak lahir bersamaan dengan hadirnya PMII dan HMI. Ada gap yang cukup jauh, dan saya penasaran dengan itu. Mungkin kita mulai dari Kohati dulu kali ya, dari Yola. Silakan Yol, terkait dengan bagaimana hadirnya PMII gitu. Trigger apa? PMII? Oh, maksudnya HMI. Kohatinya ya. Silakan. Jadi baik, terima kasih Bang Tera. Panggil Tera aja deh, gak usah Bang. Tera, enggak pakai Bang. Oke. Baik, kalau misalnya bercerita tentang Kohati ya memang betul terjadi beberapa tahun atau lahir beberapa tahun setelah lahirnya HMI. Kenapa kemudian Kohati lahir belakangan? Karena ketika lahirnya HMI itu kan kita melihat adanya dinamika konflik yang terjadi di dalamnya. Oke. Pasca sebelum lahirnya Kohati itu kan ada beberapa tahun gapnya di situ. Ternyata dilihat bahwa dinamika yang terjadi, perempuan tidak ikut andil dalam setiap pergerakan. Oke. Perempuan kurang diekspos, bukan kurang diekspos ya, tapi memang kurang mengambil peran. Antara kurang mengambil peran atau memang tidak diperankan, itu pertanyaannya. Lalu kemudian timbullah sebuah latar belakang dari internal diri HMI itu sendiri dan ada di eksternal HMI itu sendiri. Mungkin dari latar belakang internalnya mungkin itu ada diperankan atau tidak diperankan, itu permasalahannya. Dan permasalahan di luarnya itu begini, karena pada saat itu kan masih zaman-zamannya rezim apa waktu itu. Intinya pada saat itu dari eksternal sendiri kan masih berkembangnya paham-paham komunis. Artinya ada pergerakan perempuan yang kemudian di luar keislaman, di luar konteks-konteks keislaman, akhirnya itu liberal dan tahulah bagaimana paham-paham komunis begitu kan. Sehingga ditakutkanlah karena waktu itu ada organisasi khusus keperempuanan di luar daripada HMI. HMI masih tertinggal, masih belum ada Kohatinya begitu. Akhirnya ya udah, untuk membentuk bagaimana kemudian perempuan-perempuan ini dapat bertahan di HMI, kita mampu menampung aspirasi dan apapun yang menjadi ide dan gagasannya, tapi itu tetap dalam koridor keislaman.
tidak keluar daripada itu, sehingga ya ditampunglah atau dibuatkanlah sebuah wadah yang lebih besar lagi untuk mereka dapat belajar di situ. Lahirlah Kohati. Ya, inspirasinya juga dari sana, dari adanya organisasi keperempuanan di luar HMI begitu. PMI gimana, Lin? Baik, kalau PMII atau dalam hal ini saya mau pilih Kopri. Gitu. Mungkin agak sedikit berbeda. Kita di awal sebenarnya sudah ada di PMI sudah ada lembaga keputrian atau waktu itu disebut Departemen Keputrian. Oke. Jadi awalnya departemen dulu. Ya, dari semenjak lahirnya PMI lembaga keperempuannya itu sudah ada dalam bentuk Departemen Keputrian. Cuman dengan melihat peran perempuan yang tidak terwadahi waktu itu dan sementara kader Kopri di secara umum waktu itu sangat banyak, sehingga pada kongres yang ketiga tanggal 7 sampai 11 Februari tahun 1967 kemudian lahirlah Kopri. Maksudnya wacana-wacana Kopri dibahas di sana. Kemudian pada tanggal 25 September pada Mukernas dibahas tentang Kopri, sehingga pada tahun 1967 lahirlah Kopri. Jadi namanya awalnya kan Departemen Keputrian. Karena waktu itu juga PMI masih lahir dari NU kan. Kemudian barulah pada kongres yang ketiga waktu itu PMI juga sudah menjadi lembaga independen, sehingga kita untuk lembaga perempuannya juga diganti menjadi Korps PMI Putri. Cuman kami masih dalam satu badan. Jadi Kopri ini sifatnya badan semi otonom. Jadi masih ada garis instruksi dan garis koordinasi ke ketua umum. Jadi keduanya lahir atas intensi yang sama, bahwa kehadiran perempuan tidak terlalu kuat pada kala itu, sehingga muncullah gitu, baik itu Kopri atau Kohati. Mungkin ini relate dengan pertanyaan bahwasanya ini sorry to say, kalau misalnya saya langsung masuk ke bagian ini, karena saya juga secara pribadi ataupun mungkin circle-circle yang saya wakili mungkin ya, keterwakilan perempuan entah itu di PMI atau HMI pada dasarnya hanya sebagai supervisional gitu, sebagai pelengkap. Tidak ada hal substansial yang diangkat. Jadi hanya sebagai kuantitas saja, nggak ada kualitas. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bicara masalah gender awareness misalnya, kita anggaplah sosok atau wadah PMII dan HMI ini sangat aware terhadap gender, sangat care terhadap perempuan gitu. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat fakta, seperti apa yang dibicarakan Linda gitu, bahwa PMII ini badan semi otonom, masih satu garis koordinasi. Saya rasa begitu pun dengan Kohati. Iya, garis instruksi. Ya, satu garis instruksi dengan ketua umum gitu. Ya, which is PMII dan HMI ingin semakin memperjelas bahwasanya walaupun halus ya dengan hadirnya Kopri dan Kohati, ingin memperjelas bahwasanya ini gap gitu loh. Bahwa ranah maskulin ya udah ada ketua umum, ranah feminis ada Kopri dan Kohati. Kalian nanggepin itu gimana? Karena itu perspektif udah sangat kuat banget gitu. Entah itu di circle saya sebagai anak yang membahas politik setiap hari baik di kampus atau di luar misalnya gitu, ataupun circle-circle yang sama sekali nggak paham terkait dengan PMI dan HMI. Itu yang jadi keresahan gitu. Kalau misalnya benar gitu aware terhadap dengan gender si organisasi kepemudaan ini, kenapa harus ada pemisahan? Oke. Mungkin Linda. Saya pengen tahu perspektifnya. Baik, kenapa kemudian ada pemisahan antara Kopri dan Badan PMI secara umum? Yeah. Karena melihat dari perempuan sendiri, ketika bersama dengan laki-laki, banyak perempuan mengalami permasalahan tersendiri, baik itu permasalahan masalah ekonomi dan sebagainya, sehingga perempuan diberikan wadah tersendiri, pelatihan tersendiri untuk kemudian justru sebagai ajang untuk membuktikan diri bahwa mereka bisa setara dengan laki-laki di bentuk Kopri. Di sana mereka mendapatkan pendidikan
pengkaderan khusus seperti sekolah Islam dan gender, sekolah kader Kopri, sehingga nantinya mereka bisa mendapatkan peran yang sama dengan laki-laki. Tapi kalau aku lihat ya, karena aku research sebelum kita ketemu kan, sebelum kita pilih ini bakalan siapa nih untuk narasumbernya gitu. Kita setelah kita tentuin kalian, kita research. Saya pribadi juga research. Saya lihat berbagai webinar ataupun dialog-dialog mungkin di YouTube atau secara langsung, karena aku juga cukup dekat sama teman-teman di organisasi kepemudaan. Itu kebanyakan kalau pembahasan ataupun topik terkait dengan keperempuanan, entah itu feminisme, entah itu kita ngebahas atau badan kalian tuh ngebahas terkait dengan misoginis, seksisme gitu, patriarki. Kebanyakan isi dari forum itu perempuan. Kebanyakan, mostly, hampir 90% yang isinya perempuan. Kalau ada laki di situ pasti mereka nggak ada kerjaan. Itu sampai aku mikir gitu, karena nggak 10-11 yang aku lihat, ada puluhan yang aku lihat gitu webinarnya, karena aku butuh insight baru kan. Nah, dengan hal itu, kondisi itu semiris itu, kemudian bagaimana PMI dan HMI kemudian kalau misalnya ada pembahasan terkait dengan perempuan, laki-laki tidak dilibatkan gitu. Balik lagi, dari Yola gimana? Oke, jadi kalau dari saya sendiri, dari pihak Kohati gitu. Pihak Kohati. Jadi begini, kenapa kemudian tidak disatukan saja antara Kohati dengan HMI? Kenapa tidak dijadikan satu? Karena di internal pun kita ada kan tadi ada namanya Departemen Keputrian. Kalau di saya ya ada namanya Departemen Keperempuanan, Pemberdayaan Perempuan. Tapi kita ex officio di situ. Ex officio artinya saya menjabat di situ juga, saya juga menjabat di Kohati gitu. Artinya ada 2 rangkap jabatan. Nah, kalau misalnya dikatakan kenapa tidak disatukan saja, kemudian begini ya, saya miris juga mendengar tadi dari Tera ketika kemudian dikatakan perempuan ini hanya sebagai pelengkap saja. Ya memang awalnya kenapa ada pergerakan perempuan, kemudian kenapa adanya feminisme, intinya ada pergerakan terkait keadilan dan lain sebagainya. Saya rasa ya kita akui saja, memang kita lemah di ranah-ranah yang publik. Itu kan memang pergerakan itu sudah dimulai dari zaman, ya kalau di Indonesia ya kita kenal pada zaman Kartini pada saat itu gitu kan misalnya. Dan kemudian Kohati dibentuk kan 1966. 1966. Nah, mungkin kalau dilihat dari pertama, ya saya setuju. Hanya sebagai pelengkap untuk mengikuti bagaimana gerakan-gerakan keperempuanan di luar. Tapi seiring berkembangnya zaman, kita semakin melek bahwasannya kehadiran kita jangan hanya sebagai pelengkap. Misalnya di kursi politik, 30% perempuan. Nah, di partai saya yakin tidak ada perempuan itu yang memang mengkader diri secara utuh di partai. Pasti mereka yang penting udah diambil gitu. Ngerti enggak maksudnya? Yang penting diambil memenuhi kuota 30% ya udah selesai. Nah, oleh sebab itu kenapa penting adanya Kohati? Kenapa penting adanya Kohati? Ya udah kita kader nih pada perempuan-perempuan ini supaya menjadi perempuan yang lebih berkualitas lagi, supaya tidak hanya sebagai pelengkap ketika mereka sudah nanti keluar. Apalagi kita mahasiswa, kita penting untuk mendapatkan sebuah pengalaman, karena kita jangan menutup mata lah begini, maksudnya memang di ranah-ranah struktural di organisasi kita, PMI ataupun HMI, saya yakin yang menduduki struktural itu pasti kebanyakan laki-laki. Kenapa? Karena kita kebanyakan kalau sudah memang sarjana, apalagi kita sekarang ini pasti dituntut untuk kerja, pasti dituntut untuk nikah apalagi gitu kan, karena perempuan ya udah jangan terlalu serius lah begitu kan. Nah, budaya-budaya yang seperti itu memang masih banyak di kita. Oleh sebab itu wadah yang lebih besar supaya mereka ini dapat diperhatikan, ini saya yakin karena dominasi tidak bisa kita pisahkan. Maskulinitas dengan feminitas itu memang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, dan ada yang dominan di antara keduanya, itu tidak bisa kita nafikan gitu. Dan proses pendidikan antara Kohati dan Kopri untuk memberikan dominasi itu, bahwa feminisme dan maskulinitas itu bisa di kedua gender ini gitu. Dan kita kalau misalnya bahas gender bukan hanya bahas terkait dengan ya udah kamu laki-laki dan perempuan, tidak, lebih daripada itu. Nah, tapi yang menjadi fokus saya pada hal ini mungkin sangat diplomatis ya untuk jawaban kalian berdua untuk menghindari hal yang cukup nyeleneh dari statementku yang tadi, bahwasanya ya kalau misalnya PMI dan HMI paham terkait dengan
gender, feminism, seksism, ya udah, kenapa harus ada Kopri dan Kohati gitu? Kenapa tidak ada jadi ketua umum? Kenapa pencalonan? Kenapa tidak proses politik dalam HMI dan PMII? Nggak langsung misalnya udah perempuan yang pengen jadi pemimpin HMI, ketua umum HMI atau ketua umum dari PMII, ayo kita fight. Battle kita di situ, karena battle-nya sama kan, ya masalah kesenjangan, ya masalah hal-hal terkait dengan politik, sosial di sana. HMI PMI membahas tentang itu kan. Battle kita sama, yang kita perjuangin sama gitu. Kenapa harus dipisahin? Kenapa harus ada perempuan yang mendidik perempuan-perempuan yang lainnya untuk bisa maskulin dan feminis secara sekaligus gitu? Itu yang menjadi keresahan gitu dari beberapa orang, termasuk yang bertanya-bertanya di nitip nanya kemarin-kemarin itu gitu. Tapi sudah cukup menjawab walaupun secara diplomatis jawaban-jawaban itu. Tapi ya mungkin ada kepuasan lah. Dan kalau kita lihat juga ya masa-masa prakemerdekaan misalnya, kayak tadi sudah disebutin sama Yola, era Kartini, ada mungkin Cut Nyak-Dien dan segala macam yang terjun baik itu secara politik langsung atau tidak gitu di dalam proses sosial politiknya. Terus organisasi kayak misalnya, ini saya ada beberapa catatan mungkin untuk insight baru juga. Organisasi perempuan pertama ada Putri Mahardika yang lahirnya selaras dengan Budi Utomo gitu. Nah, itu gerakan-gerakan yang mengawali bagaimana perempuan tuh harus diorganisir gitu. Ada organisator khusus ya emang ini loh wadah untuk perempuan untuk berkembang. Mungkin itu sebagai sedikit cakupan disclaimer penting untuk teman-teman netizen, viewers di luar sana ataupun anggota-anggota Kopri dan Kohati sekaligus. Netizen. Kita lanjut ke hal-hal yang saya cukup mungkin agak risih, sometimes juga enggak gitu. Yang mengatakan kalau misalnya perempuan kastil mereka, istana mereka, ya udah dalam rumah. In your opinion, itu sah-sah saja atau tidak? Kalau misalnya perempuan beristana di dalam rumahnya, artinya urusan domestik ya udah perempuan aja. Gimana Yola terkait dengan itu? Jadi begini, siapa yang duluan? Saya. Yola aja. Jadi begini, kita memang tidak lepas daripada peranan kita sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, mungkin nanti ketika kita sudah menikah, kemudian sebagai seorang istri, dan tentunya kita juga tidak harus lupakan bahwa peranan kita juga sebagai anggota masyarakat. Artinya ranah-ranah publik juga harus kita akses gitu. Saya sepakat juga dengan katanya Sri Mulyani. Kalau misalnya saya harus mengurus rumah tangga, ya udah saya di rumah. Tapi ketika memang waktunya saya harus mengurus ranah-ranah publik, ya udah saya harus keluar, dan itu memang diizinkan oleh suami. Makanya kita cari suami juga harus yang memang modern gitu kan. Nah, ini menjadi memang ada sih budaya-budaya kita memang yang masih memiliki pandangan atau memiliki perspektif tentang itu bahwa perempuan yang lebih baik di rumah. Akan tetapi kita ini laki-laki dan perempuan yang dikatakan di salah satu surah An-Nisa ayat 1 itu juga itu menjelaskan bahwasannya Adam dan Hawa itu memang dua jenis kelamin yang berbeda, akan tetapi mereka jenisnya adalah satu, yaitu manusia. Nah, begitu pun laki-laki dengan perempuan, begitu kan? Kenapa saya katakan kemudian mereka memiliki peran serta peran yang sama begitu, akan tetapi ketika kemudian di ranah yang seperti domestik, ya udah ketika waktunya kita harus pulang, kita harus mengurus ranah rumah tangga kita, ya udah kita kerjakan apa yang menjadi kewajiban itu. Tapi kalau misalnya hanya di rumah saja, mungkin tidak relevan untuk saat ini digaungkan gitu. Mungkin menurut Yola prinsipnya sama nih, kita sebagai manusia gitu. Derivasinya beda lagi antara kita sebagai laki-laki dan perempuan gitu. Lin, gimana Lin? Perempuan di rumah atau istana perempuan ya udah di rumah gitu, nggak di mana-mana. Ini opinion. Kalau saya sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh perempuan tersebut. Kalau memang dia perannya memang hanya ibu rumah tangga yang mengurusi keluarga, ya istananya memang di rumah. Tapi ketika kemudian dia memiliki peran ganda untuk bekerja sekaligus, ketika di luar rumah tangganya, maka yang menjadi istananya adalah tempat bekerjanya. Jadi
sesuaikan dengan kebutuhan si perempuan itu. Ketika dia kembali ke rumah, dia bisa berkolaborasi dengan laki-laki untuk menyelesaikan pekerjaan domestik. Iya. Bicara masalah itu ya, ada bagian-bagian. Kalian berdua ngebahas masalah bagian-bagian itu. Saya juga tertarik, saya jadi tertarik nih membahas mengenai pilihan-pilihan yang perempuan dapatkan dimulai dari sejak dia lahir sampai dia bisa berpikir gitu sampai sekarang. Apalagi kalau udah mimpin Kohati sama Kopri ya, itu udah beda lagi. Ada banyak pilihan-pilihan gitu. Ada yang namanya Glass-Link Paradox. Glass-Link Paradox tuh seolah-olah ada langit-langit kaca yang perempuan tuh nggak bisa tembus. Kalau misalnya aku sebagai laki-laki pengen take lead di sebuah organisasi atau jadi CEO misalnya di sebuah perusahaan, itu gampang mikirnya gitu. Ya udah. Tapi kalau perempuan, dia mikir ada banyak, dia mikirnya itu panjang, ada banyak gap. Seolah-olah maraton tapi harus sprint. Ya, mereka lari maraton, jadi lari yang 1 kilo, tapi dalam prosesnya mereka harus secepat orang yang lari 10 meter. Gitu. Itu perempuan, karena ada Glass-Link Paradox itu. In your opinion misalnya, ada banyak pilihan dari kecil. Mungkin pilihan yang nggak bisa dihindari adalah menjadi seorang ibu. In other way, menjadi seorang ibu, kalian juga punya cita-cita kan? Kalian pengen jadi wanita karir gitu. Cara kalian untuk memposisikan diri dalam dua pilihan itu seperti apa? Karena nggak bisa dihindari pilihan itu. Dan udah taken for granted. Kalian jadi ibu dan kalian berkarir. Apalagi bicara masalah Kohati dan Kopri. Saya rasa karir politik paling rendah kalian adalah mencalonkan diri sebagai anggota parlemen gitu. Enggak lah. Belum. Ya pastinya dong. Itu karir terendah itu bagi seorang Kopri dan Kohati karena sudah punya nama gitu. Kita terang-terangan aja gitu. Nah, in your opinion buat kalian berdua nih, pilihan-pilihan itu gimana cara kalian untuk memposisikan diri nantinya? Linda? Lin, udah disuruh Lin? Lin gimana? Ibu atau karir? Kenapa harus seperti yang Najwa Shihab bilang ya? Kenapa kita harus disuruh memilih antara ibu? Oke, saya rubah pertanyaannya. Bukan antara pilihan menjadi ibu atau meniti karir atau menjadi wanita karir. Bagaimana independenitas itu bisa kalian bangun? Di antara satu sisi kalian harus menjadi ibu, di sisi lain harus menempuh cita-cita kalian gitu. Seperti apa? Kalau bagi saya sih itu tantangan tersendiri ya bagi setiap perempuan untuk kemudian memilih untuk berkarir, karena banyak juga perempuan yang akhirnya menyerah. Dan mereka menyerah dengan karir, cita-cita mereka untuk menjadi perempuan yang berkarir seperti itu. Mereka memilih untuk kemudian totalitas menjadi ibu rumah tangga. Tapi kalau saya, kenapa harus memilih salah satunya? Kalau saya bisa mendapatkan dua-duanya. Jadi saya akan menjadi ibu rumah tangga, tetapi dengan tidak meninggalkan keinginan saya untuk menjadi wanita karir. Jadi independenitas itu terukur dari dua hal itu, dan you wanna be there gitu. Kamu mau berada di sana. Yol, gimana ya lah? Oke. Ini pertanyaan yang selalu menyudutkan perempuan kalau kalian. Wow. Bukan menyudutkan, tapi saya kembali lagi kalau di Islam misalnya. Kalau di Islam, tugas laki-laki dan perempuan itu dalam rumah tangga memang sudah ada pembagian. Iya. Kita sebagai kepala rumah tangga, laki-laki sebagai kepala keluarga. Kenapa kemudian tidak ada pertanyaan yang selaras? Misalnya, lebih baik jadi kepala rumah tangga, atau berkarir misalnya. Pertanyaan untuk seorang laki-laki tidak pernah ada gitu kan. Jadi itu saya rasa pembagian di ranah domestik itu sudah jelas antara laki-laki dan perempuan. Artinya di dalam rumah tangga juga harusnya ada toleransi. Memang ada toleransi, dan itu ada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan. Ketika kemudian dipertanyakan bagaimana membangun independensi supaya menjadi wanita karir, kalau saya sih sederhana saja. Kenapa kemudian 24 jam kita diberikan waktu dalam satu hari? Masa iya kita tidak bisa memanage itu? Di organisasi kita membangun saya dari 2016 di HMI gitu kan. Sebelum di HMI saya di SMA misalnya di OSIS. Manajemen waktu itu terus kita lakukan. Artinya sesibuk apapun kita itu bisa manage waktu. Kenapa kemudian tidak kita analogikan ketika kita sebagai ibu itu, ya kita sebagai anak di rumah misalnya.
bisa kan kita lakukan. Ketika kemudian kita sekolah, ya kita analogikan bahwa kita di sekolah itu seperti kita berkarir. Nah, saya rasa itu sudah kita lakukan dalam keseharian kita dalam berorganisasi, dan independensi itu memang sudah terbentuk ketika memang saat berproses itu. Tapi negara ini nggak terlalu berpihak kepada perempuan, in my opinion. Kita mulai deh berangkat dari sebelum reformasi gitu, pada masa Orde Baru. Kan masalah undang-undang pernikahan pertama kali dibuat tahun 1999 kan. Pada kala itu kenapa itu bentuk kehadiran pertama negara gitu, yang secara konstitusi hadir untuk ngejaga perempuan, dan perempuan pada kala itu udah langsung kayak wah, negara hadir nih gitu, kita ngerasa dilindungin. Tapi di satu sisi posisi kepala keluarga ya tetap pada laki-laki. Akhirnya yang memanage segala hal terkait dengan bagaimana keluarga itu berjalan, ini kita bicara mungkin ranah domestik, ya tetap pada laki-laki gitu. Mungkin masalah properti mungkin dibagi apa segala macam, tapi tetap pembagian itu memberatkan perempuan gitu. Ada pemahaman state of ibuism pada kala itu, pada masa Orde Baru ya, state of ibuism. Ada maism. Udah mulai dari gerakan organisasi wanita, kemudian memunculkan derivasinya ada PKK. Lagi-lagi ya PKK batasnya supaya cuma sampai sana gitu. Ya udah, urusan ini begini, mungkin di kabupaten seperti ini, di provinsi mungkin seperti ini, nasional mungkin seperti ini. Bahasan-bahasan domestik gitu, bahasan terkait dengan bagaimana membuat perempuan ini terbang gitu. Ya, tapi tetap posisinya menjadi manusia kelas 2 in my opinion ya. Mungkin ada banyak undang-undang, mungkin seperti yang Yola omongin tadi, keterwakilan perempuan itu 30%. Tapi ingat gitu, keterwakilan di women ini masih dalam ranah Women's Day ya, beberapa waktu yang lalu gitu. Dan aku lihat di media baik itu nasional ataupun internasional, ada banyak suara-suara itu makin keras gitu dari tahun ke tahun. Artinya nggak ada korelasi antara keterwakilan perempuan di Indonesia yang 30% itu dengan adanya equality, adanya rasa kebersamaan, kesetaraan. Itu nggak equal gitu, nggak selaras, karena semakin banyak suara pada akhirnya. Dan Yola juga tadi sempat kamu nyinggung Yola terkait dengan yang jadi representasi ini bukan mereka yang benar-benar kuat. Betul. Kualitas mereka kurang dari statementmu yang aku tangkap ya, mungkin agak radikal mungkin cuman itu yang aku tangkap gitu. Yang di awal kualitasnya tuh nggak ada. Ya udah, mungkin misalnya aku nih dari partai, Linda istri temanku misalnya, tapi aku lihat dia punya sedikit masa yang bisa diambil gitu. Aku telepon nih suaminya, atau aku telepon nih ayahnya nih, oh kita ada satu posisi nih untuk ngisi 30% di partai politik untuk kita bisa pemilu. 2019 itu 20,05% keterwakilan perempuan gitu. Tapi dari berbagai penelitian, anggaplah dari LIPI juga nyebutin bahwasanya itu enggak sama sekali, kuantitas itu nggak sama sekali merepresentasikan dari kualitas gitu. Itu bukan lagi opiniku, tapi opini dari data gitu. Yola juga sempat menyebutkan keresahan itu, entah sadar atau tidak gitu. Tapi itu yang terjadi, Lin. Yol. Nah, mungkin kita berangkat lah gitu ke hal-hal yang lebih ke organisasi kepemudaan. Karena kita sudah terlalu ngebahas masalah politik nasional tadi. Seresponsif apa PMI dan HMI dalam merespon teman-teman perempuan yang ada di sana gitu? Mungkin Yola gimana Yol? Ya, mungkin selaras dengan bukan salah satu ya, memang menjadi visi saya mencalonkan diri sebagai ketua umum. Sekaligus ini ya. Kenapa saya katakan selaras? Karena memang tagline saya di Kohati itu Kohati responsif. Wow. Ya. Okay. Melihat dinamika yang terjadi, melihat kemudian that's good, yang di internal maupun eksternal Kohati ataupun HMI ya. Keterwakilan perempuan memang ada, akan tetapi itu minim kualitas. Saya sepakat dengan itu. Oleh sebab itu, kenapa ada tagline responsif dari saya? Mungkin sesuai dengan pertanyaan tadi. Ya itu lagi kok saya grogi ada Mas. Santai. Itu kenapa saya katakan harus responsif, lebih responsif lagi. Ya udah, kita ini terlalu
berleha-leha, kita ini terlalu terlena dengan bahwasannya kita diberikan kesempatan loh ini, tapi kesempatan itu ternyata kita anggap sebagai sebuah hal yang memang ya ini kesempatan harus saya ambil, tapi tidak ada yang kita siapkan gitu. Ngerti enggak? Tidak ada yang kita siapkan. Oleh sebab itu kita harus lebih responsif lagi, kita harus lebih masif lagi, tentunya diisi lagi dengan kualitas kita. Salah satunya misalnya di dalam kembali lagi ke politik misalnya. Kok perempuan memang ada di politik, perempuan memang terwakilkan di situ, tapi kok masih kalah dengan beberapa, misalnya ketika rapat atau apapun itu, statement perempuan selalu kalah dengan statement laki-laki. Misalnya saya memang menonton di beberapa video di parlemen dan lain sebagainya. Memang itu yang terjadi ketika kemudian perempuan mengambil sebuah statement khusus, ketika kemudian dibantah oleh laki-laki, kadang mentalnya sering down dan lain sebagainya. Saya rasa harus responsif di tahap-tahap yang seperti itu juga. Mental paling pertama itu harus kita ini, karena salah satu hal yang membuat diri kita lemah ketika diungkit masalah feminitas. Dan kamu butuh effort yang berkali-kali lipat untuk mendidik perempuan-perempuan yang ada di Kohati ini. Oleh sebab itu memang kita kalau di Kohati khususnya di satu semester pertama ini kita kita kayak menyiapkan dulu internal kita. Kita fokus di internal kita. Oleh sebab itu di awal kita melakukan yang namanya latihan khusus Kohati untuk bagaimana kemudian kita tempa dulu mereka ini gitu kan, anak-anak ini yang ada di HMI Wati sebutannya, HMI Wati, supaya apa? Mereka nanti ketika kemudian di semester 2 ya udah silakan keluar, respon semua apa yang menjadi isu-isu di luar, respon semua apapun yang menjadi kebutuhan perempuan-perempuan di luar. Mungkin itu mapping saya begitu. Itu grand idea dari seorang Yola. Lin, gimana Lin terkait dengan hal ini? Kalau saya sih bagaimana merespon Kopri di PMI, saya sediakan wadah untuk membangun kreativitas karena sesuai dengan tagline dari pimpinan pusat kita, Kopri Mandiri dan Maju, untuk menyongsong. Kita bahas tagline ini ya. Nah, untuk menyongsong Kopri Mandiri dan Maju, jadi kami di Kopri menyediakan wadah untuk membangun kreativitas Kopri sehingga mereka bisa mandiri, baik mandiri secara ekonomi maupun secara intelektual, karena yang jadi perhatian saya adalah kemudian ketika perempuan perempuan ini lepas dari dunia perkuliahan, dunia pendidikan, ketika mereka kembali ke lingkungan sosialnya, mereka banyak yang menjadi penjual online dan sebagainya, sehingga di Kopri ini kami mewadahi sehingga mereka punya hard skill yang bisa mereka gunakan untuk membangun lingkungan maupun masyarakat. Mereka bisa bergerak mulai dari ranah keluarga dan lingkungan sekitar. Itu sih yang kita ngebahas masalah itu. Kan punya ini nggak sih kita bilang job desk atau tugas gitu, atau kalian punya kegiatan atau bentuk administrasi data misalnya dari anggota-anggota Kohati atau Kopri yang berwirausaha atau yang sedang berusaha gitu, entah itu kayak tadi yang jual online atau segala macam, untuk lebih ngangkat mereka itu. Kalian punya program kerja yang seperti itu nggak sih? Siapa dulu? Silakan, siapa aja. Ladies first. Udah ladies keduanya. Gimana Lin? Wadah. Kamu mendata nggak sih? Maksudnya mereka nih ada nih satu anggotamu misalnya di komisariat mana gitu, yang kebetulan punya usaha anggota komisariatnya. Terus peran kalian hadir di sana itu seperti apa? Entah mendidik kah atau ngasih cuan kah gitu? Untuk ini nih buat kembangin, gitu nggak sih? Modal maksudnya. Ya. Bahasa-bahasaku agak sedikit. Kami cuma menyediakan wadah. Misalnya mereka mau jualan cilok lah misalnya. Ya, jadi kami bantu mempromosikan melalui media, melalui media sosial yang ada di PMI. Kami bantu promosikan, kemudian kami carikan juga untuk link-link untuk mereka bisa
mengembangkan usaha yang mereka punya. Misalnya mereka ketika awalnya hanya berjualan cilok di seputaran kampus, kami mencarikan link untuk mereka bisa memiliki gerobak sendiri sehingga nantinya mereka punya satu tempat untuk berjualan. Oke, jadi itu bentuk support system dari PMII, dari Kopri ke anggotanya. Yol, gimana Yol? Oke. Jadi kalau kami di Kohati itu fokus ke memberikan sebuah wadah ini kan, karena di tahun kemarin memang saya juga sebagai salah satu pengurus sebelum saya jadi ketua umum. Jadi saya sempat meneliti juga kebutuhan yang paling dasar, yang paling kurang dari HMI Wati itu apa sih? Ternyata di bagian literasi. Oke, mungkin kalau di bagian kewirausahaan dan sebagainya kita bukan sodorkan ya, tapi kayak memberikan wadah untuk ada misalnya bidang pengembangan profesi, kemudian ada bendahara umum, itu mereka yang berdayakan gitu. Tapi kalau kita di Kohati itu khusus untuk memberikan wadah tentang meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam literasi. Misalnya dalam waktu dekat ini kita sudah menampung beberapa HMI Wati yang memang fokus untuk belajar tentang pembuatan opini. Kemudian karena yang paling penting meningkatkan referensi. Oke. Iya. I got it. Aku semakin penasaran nih, semakin dalam, semakin penasaran, dan aku pengen tahu sebenarnya untuk proses pengembangan potensi diri dari anggota Kohati ataupun Kopri itu hubungan antara hal-hal yang materi-materi misalnya yang teoretikal dan praktikal itu seperti apa sih? Sekedar teorikah misalnya untuk proses kayak misalnya Yola tadi nyebutin literasi kita kembangin, pendidikan atau segala macamnya. Hal-hal praktikal itu ada nggak sih di kalian? Ada materi-materi inilah atau program kerja unggulan lah dari kalian yang kemudian program kerja ini bisa jadi titik poin, bisa jadi turning point dari setiap anggota untuk mengembangkan potensi dirinya agar bisa terjun di masyarakat. Selain mungkin tadi yang sudah kalian sebutkan salah satunya ya. Itu seperti apa? Yol, gimana Yol? Oke. Jadi kalau misalnya kita hanya membahas teoritiknya saja, materialnya saja, mungkin apa bedanya gitu kan organisasi dengan kita di kampus gitu. Okay. Oleh sebab itu mungkin ini menjadi salah satu kelebihan yang kita tawarkan untuk mereka yang mau bergabung dengan kami di HMI maupun PMII gitu juga mungkin kan. Nggak usah terlalu diplomatis. Ya, begitu maksud saya. Jadi salah satu hal yang memang kita tawarkan yaitu bagaimana kemudian selaras antara teori dan praktiknya, selaras dengan teori dan praktiknya. Ketika kemudian kita di HMI, mungkin di kuliah kita diajarkan ya kapitalisme, isme itu lah, gitu kan. Nah, ketika kemudian di HMI ya udah silahkan kita bisa berdiskusi, tapi ada waktunya juga kita mengaplikasikan apa yang memang kita punya. Misalnya ya udah ketika kemudian di kuliah kita kan cuma silakan belajar tentang silakan buat makalah, silakan buat ini itu. Tapi ketika kemudian di HMI ada praktik tentang pembuatan makalah, ada praktik tentang pembuatan opini dan sebagainya. Dan itu intens, tidak seperti kita belajar di kuliah gitu kan. Kalau di kuliah kan satu arah. Oke, adanya pentajaman soft skill dan hard skillnya di HMI. Dan soft skillnya itu lebih dipertajam supaya ada output yang dihasilkan. Benar. Kopri, gimana? Kalau saya mungkin karena kepengurusan masih baru masuk gitu ya. Jadi rencananya kami akan menyebarkan kuesioner dulu. Jadi ya nanti kuesioner itu yang diisi menjadi landasan. Menjadi landasan kami bergerak berdasarkan sesuai yang mereka butuhkan. Jadi kami sediakan beberapa pilihan di sana nanti sehingga nanti itu menjadi salah satu juga program kerja yang akan kami lakukan ke depan. Oke, agak poin. Ini mungkin agak sedikit nggak melenceng sih, cuman keresahan juga. Aku banyak resahnya sebenarnya nih. Banyak resahnya karena kalau dibilang seksisme juga aku nggak ya, cuman ada beberapa keraguan terhadap perempuan gitu. Nggak salah dan sebenarnya nggak seharusnya juga ya, tapi ya inilah gitu. If we talk about tolerance misalnya atau keberagaman, diversity, demokrasi, posisi dari Kohati dan Kopri itu di mana gitu. Kalau semua isu-isu ini kita angkat di permukaan, masalah toleransi, masalah keberagaman gitu. Posisi kalian sebagai sosok perempuan, karena yang biasanya aku dengar yang show up
yang ada di atas permukaan itu ya ketua umumnya gitu, atau para laki-laki, bahkan even itu misalnya dikonsolidasi ya, karena aku beberapa kali ikut konsolidasi akbar misalnya untuk isu-isu nasional yang kita bahas bersama aliansi gerakan yang di NTB misalnya, mahasiswa ataupun sipil gitu, sama sekali tidak pernah ada perempuan gitu. Kalaupun ada cuma 1 dan 2, dan mereka cuma ngikut-ngikut doang gitu. Kayak misalnya yang Yola sebutin tadi, suara mereka tuh nggak terdengar substansinya gitu. Untuk HMI dan PMII spesifik ke Kohati dan Kopri, posisi kalian dalam isu-isu ini seperti apa gitu? Ya Lin, silakan. Kamu udah ditunjuk. Kamu posisikan diri di mana, Lin? Kalau ada isu-isu masalah toleransi. Masalah toleransi, isu-isu, kalau ada isu-isu nasional sebenarnya karena kita masih satu badan kepengurusan. Kalau untuk isu-isu di luar perempuan, kami masih mengikuti instruksi dari ketua umum, jadinya kami mengikuti apa yang diarahkan ketua umum. Tapi kalian membahas kan di Kopri terkait dengan isu itu? Ada proses menelanjangi isu itu di Kopri? Sejauh ini kami belum ada, karena kebetulan di Kopri sendiri kami yang khusus untuk kami bahas di internet itu yang bagian perempuan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk isu-isu nasional dan di luar perempuan, kami tetap mengikuti dari instruksi ketua umum. Berarti kalian mengikuti proses maskulinitas itu sebagai seorang feminis. Kenapa Yola yang bilang enggak, sedangkan ini Kopri yang berbicara? Oh, ya, Kopri. Ayo gimana Yol? Karena kamu udah kayaknya cukup risih dengan sebutan-sebutan ini. Silakan. Begini, kalau misalnya dikatakan ngikut juga nggak ngikut sih. Kadang memang yang selalu terlihat ketika misalnya dalam ini ya, apa tadi? Ketika konsolidasi dan lain sebagainya. Beruntung aja kan ketua umum kita rata-rata memang laki-laki begitu kan. Tapi ketika di internal kita, ketika kita mau membahas isu kajian isu dulu kan di internal, baru kemudian konsolidasi akbar dengan para OKP yang ada di NTB misalnya. Nah, pasti konsolidasi internal. Nah, kita tidak tahu nih siapa yang ada di dalam konsolidasi internalnya, apakah Kohati kemudian ikut atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya memang di permukaan itu karena keberuntungan saja begitu kan ketua umum kita para laki-laki. Tapi kalau di internal itu Kohati juga pasti ikut membahas tentang bagaimana kemudian apa yang harus dibawa ke ranah eksternal itu juga hasil daripada kajian yang kami ikuti begitu. Kami ikuti atau kami bantu untuk berpikir? Ya, kami bantu untuk berpikir karena saya di beberapa kajian isu internal juga saya pasti ikut begitu. Karena sangat sayang begitu kan, sangat sayang apabila dilewati, karena itu merupakan salah satu momen juga bagi kita untuk bagaimana kemudian ya jangan sampai kesetaraan gender dan keadilan gender itu hanya kita gaungkan tapi tidak kita penuhi dan tidak kita isi gitu. Oke, ya masih dengan jawaban-jawaban yang diplomatis dari kalian. Coba lepas gitu. It's okay. Kita mungkin kalau misalnya ada hal yang tidak ingin dipublish, ntar kita bisa cut atau kita cut semuanya nih. Jadi aman gitu. Oke, selanjutnya yang aku banyak risihnya sebenarnya nih. Semakin risih kan semakin banyak pertanyaan, jadi semakin menarik. Karena kalau aku logiknya ya, kalau misalnya kita membahas banyak bahasan terkait dengan perempuan, artinya dari proses bahasan itu kita cuma pengen dengar justifikasi pembelaan dari perempuan sebenarnya terhadap hal-hal yang kita angkat, misalnya kayak kesetaraan atau segala macam, atau yang saya sebutin tadi adanya Glass-Link paradox itu gitu. Perempuan butuh effort 2-3 kali lipat untuk mencapai itu. Karena apa? Karena ada hal-hal alamiah yang mereka tidak bisa, yang mereka harus putuskan dulu talinya, baru mereka bisa loncat gitu ke apa yang mereka ingin capai, which is itu proses penyetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin ya oke lah kita skip karena tadi aku sudah mendengar jawaban-jawaban diplomatis dari kedua perempuan yang insya Allah hebat ini. Mungkin ke ini, kita ngelihat banyak laki-laki, dan jangan sampai kalian nyebut aku sebagai seorang yang misoginis gitu, yang benci terhadap perempuan. Enggak ya, mungkin kalau seksisme mungkin enggak, mungkin iya kalau aku seksisme gitu. Cara kalian nih yang aku penasaran juga, cara kalian buat keluar dari rengkuhan misoginis,
orang-orang yang misoginis, orang-orang yang patriarkis, masih menganut budaya-budaya patriarki, atau yang masih berpikir seksisme gitu. Cara kalian keluar dari rengkuhan itu, dari pelukan-pelukan orang-orang yang seperti itu kayak gimana? Karena saya tahu juga di HMI dan PMI banyak buaya-buaya gitu yang mendekati para kohatinya, mendekati para koprinya gitu. Saya yakin itu, dan saya secara pribadi ya, karena udah disclaimer di awal, aku punya banyak teman di HMI dan PMI. Hal yang paling aku deketin dulu tuh ya, ini mereka ngebedah bukunya ada perempuan atau enggak sih gitu. Itu kalau aku ya gitu. Minum dulu biar segar. Nah, di posisi kalian tuh seperti apa? Proses kalian untuk, atau cara kalian biar bisa di-share nih gitu terhadap laki-laki buaya, pejantan-pejantan yang tumpul di luar sana. Termasuk orang-orang yang di belakang layar ini. Kalian melepaskan diri dari orang yang seperti itu seperti apa? Yol, silakan Yol. Ya, berhubung kita memang hidup bersama mereka gitu. Was. Maksud saya laki-laki dan perempuan. Jadi berarti mengaku ya kalau laki-laki itu buaya. Mungkin kalau aku misalnya enggak ya gitu. Santai bos. Diketawain sama netizennya. Karena aku cukup respect gitu sama perempuan gitu. Jadi ya silakan. Yo lanjut yo. Skip lanjut yo. Oke, jadi kalau dari saya sih begini. Bagaimana cara menghindar ya dari mereka? Yeah. Cara menghindar dari mereka ya. Udah jangan menghindar lah. Gitu kan. Let it flow. Iya, jangan menghindar kan. Kalau kita menghindar ini antara dua kita kalau kita menghindar itu antara dua kemungkinan. Kita yang memang akan terkubur, atau memang kita yang akan menjadi semakin ini kalau kita menghindar. Maksud saya ya udah, ini hal kan ini urusan mereka mau seperti apa ke kita. Nah sekarang PR-nya itu di kita mau respon atau tidak, kita mau ladenin atau tidak gitu kan. Nah di sini kemudian dibutuhkan yang namanya seni melawan buaya mungkin. Seni melawan buaya gitu kan. Nah kalau misalnya mereka ajak kita main, ya udah mainin lagi gitu kan, tapi mainin itu yang berkualitas, yang sesuai dengan maksud saya. Iya. Kita mainin lagi, oke. Maksudnya begini. Cukup berbahaya perempuan ini. Iya. Lanjut. Itulah kata Rocky Gerung itu, perempuan itu berbahaya sebagai fiksi. Oh, faktanya enggak? Oh, sebagai fakta. Sebagai fiksi enggak? Wanita itu berbahaya ya. Iya, sebagai fakta perempuan itu sangat berbahaya gitu. Boleh kalau dia udah bilang terserah itu berbahaya banget. Betul. Ya intinya seperti itulah kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya kira. Itu cara untuk menghindari. Iya. Lin. Saya tidak pernah menjadi mangsa. Oh. Lin, ayo Lin. Cara menghindari buaya. Kalau saya kalau ini cara saya pribadi ya. Oke. Saya memberikan kepercayaan kepada diri saya sendiri. Jadi banyak kan orang kemudian terperangkap di dalam suatu hubungan atau suatu kondisi dengan buaya atau laki-laki tadi karena tidak percaya dengan dirinya sendiri bisa melakukan apa, sehingga dia harus mengandalkan si A atau laki-laki tersebut untuk bisa mencapai tujuannya. Jadi kalau saya berikan kepercayaan kepada diri sendiri bahwa kita bisa melakukan sesuatu, mencapai sesuatu ataupun memiliki sesuatu itu tanpa bantuan dari mereka, sehingga ketika kita sudah percaya diri, kita akan bisa meminimalisir ketergantungan kita terhadap interdependensi itu bisa terminimalisir kalau kamu percaya diri. Ya. Okay. Sedikit. Silakan. Ini. Iya. Prinsip melawan buaya itu ya jelas. Oke. Seperti kancil lah gitu. Ya dideretkan saja dulu gitu kan. Kalau sudah sampai tujuan ya udah tinggalkan gitu. Wow. Applause netizen. Tapi ya harus cerdik lah. Tapi aku appreciate itu pelajaran dari kancil, harus cerdik gitu. Aku appreciate ya. Tapi aku misalnya ini mungkin nggak tahu para pejantan-pejantan di luar sana atau yang di belakang itu, tapi ya. atau yang di belakang kamera ya. Sampai nggak ada yang mau dekatin kita gitu.
Tapi in my opinion gitu, anggaplah sebuah hubungan itu nggak lagi yang saling melengkapi gitu. Akunya boros, kamunya nggak, perempuannya nggak, terus oh ya udah kita deal deh, kita pasangan karena kamu bisa ngelengkapin aku. Nah dari sisi aku itu bukan sebuah hubungan gitu. Ini bukan proses untuk menghindari atau membela proses cara menghindari buaya tadi ya, enggak gitu. Karena hubungan itu ya bukan lagi saling melengkapi, tapi dua orang yang ketemu dan sama-sama kuat gitu. Antara kuat iman dan kuat karir. Supaya nggak ada ketimpangan kan, karena perempuan dan laki bedanya di sana gitu. Supaya nggak ada konflik ya harus sama-sama kuat. Itu ini sih in my opinion gitu. Terakhir. Dikat ya pas kanjilnya. Nggak apa-apa. Terakhir. Kenapa harus masuk Kohati dan Kopri? Harus lah. Yola dulu deh. Kenapa Yola harus masuk Kohati ya? Jadi begini. Mungkin untuk para netizen yang nonton. Kenapa perlu masuk Kohati? Saya rasa begini, kalau misalnya tidak berkohati atau tidak ber-HMI begitu kan, mungkin kita akan menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Ketika kemudian kalau saya tidak menjadi kohati, mungkin tidak juga saya hadir di sini gitu kan. Siapa yang akan melirik kita? Dan saya yakin apa yang tadi saya keluarkan, statement yang saya keluarkan, kemudian bagaimana apapun yang menjadi retorika saya yakin itu adalah hasil proses saya di kohati. Dan saya rasa untuk menjadi seseorang dan untuk menjadi seorang yang luar biasa itu kita butuh wadah untuk berproses, dan mungkin salah satunya ya Kohati dan Kopri gitu. Nggak usah terlalu deep flow lah. Lin, gimana Lin? Kenapa harus Kopri Lin? Kenapa harus Kopri? Mungkin kenapa harus PMI ya? Karena untuk masuk Kopri jadi kita harus masuk PMI. Jadi biar kita, sederhananya biar kita bisa biar kita menjadi orang yang menghargai suatu proses untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau kita kalau kita ingin mencapai suatu tujuan, kita harus melewati proses, dan proses itu bisa kalian temukan di PMI. Itu dia, bersama dua perempuan yang insya Allah hebat. Dan kalau bijak, saya rasa bijak di antara kalian berdua. Semoga insight dari kalian berdua, baik itu bagi warga PMI atau warga HMI sendiri, bisa bermanfaat. Begitupun dengan viewers, semoga hal ini bisa jadi insight baru buat kita. Terima kasih banget kalian udah hadir di sini. Kami sangat mengapresiasi gitu. Saya dari Bicara Kampus sangat berterima kasih kepada kalian. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Itu dia para viewers.